Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk setiap anugerah kasih setia Tuhan bagi kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka mata rohani kami untuk kami sungguh-sungguh boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Shalom adik-adik siswa remaja. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan bagi kita hari ini, untuk boleh kembali bersama-sama bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini topik kita adalah studi karakter dari Rasul Paulus. Siapa yang tidak tahu Rasul Paulus di sini? Saya yakin bahwa kita semua tahu siapa itu Rasul Paulus. Dia adalah seorang rasul yang begitu hebat, luar biasa, dipakai Tuhan sangat hebat sekali, dengan latar belakang yang sebelumnya adalah orang yang sangat membenci Kristus dan mengikut Kristus, tetapi kemudian Tuhan mengubahkannya dan dia menjadi orang yang sangat luar biasa, dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Tetapi nanti kita boleh masing-masing membacanya dari ayat 1 sampai dengan ayat 21. Itu Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 21. Tapi kali ini kita membaca hanya ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan bagi kita. Kisah Para Rasul 22 ayat 3 sampai 4. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul ini, Paulus menjelaskan identitasnya, bahwa dia adalah seorang keturunan Yahudi yang lahir di Tarsus, yaitu sekitar 5 sampai 10 tahun sesudah Yesus lahir. Dan dia menempuh pendidikan awal di Tarsus, hidup di dalam lingkungan, yaitu lingkungan Yunani dan Romawi. Dan di sana dia belajar yang namanya keagamaan atau agama Yahudi dari orang tua dan komunitas Yahudi di Tarsus. Tetapi di sana dia juga belajar ilmu pengetahuan yang bersifat Helenis. Dia belajar filsafat dengan sangat baik sekali. Tarsus ini adalah salah satu pusat studi filsafat dan kebudayaan, pendidikan di pesisir Mediterania selain Alexandria dan Athena. Artinya bahwa daerah di mana dia lahirkan dan dibesarkan itu adalah satu daerah yang benar-benar mendukung dia di dalam berpikir dan melatih dia untuk menjadi orang yang pintar. Paulus memiliki dua kewarganegaraan. Dia sebagai orang Yahudi dan juga sebagai warga negara Roma. Kita bisa melihat itu di dalam kitab Roma pasal yang ke-16 ayat 37-38 dan pasal 22 ayat 25 sampai dengan 29. Paulus sendiri memiliki arti adalah kecil. Tetapi ketika dia disunat, nama Ibrani aslinya adalah Saulus yang berarti besar. Tetapi kemudian ketika dia sudah berjumpa dengan Kristus, kita tahu kisahnya bagaimana Paulus atau Saulus itu bertemu dengan Kristus di Damsyik. Dia buta dan kemudian namanya diubah menjadi dari Saulus yang artinya besar menjadi Paulus yang artinya kecil. Kalau kita melihat latar belakang daripada kehidupan daripada Paulus ini, ayahnya adalah seorang penganut sekte Straites dari Yahudi. Jadi dia adalah seorang Farisi dari suku Benyamin. Ini adalah merupakan darah asli Yahudi, disebutkan seperti itu karena kalau kita tahu dan kita lihat nanti sejarah, adik-adik kalau belajar sejarah itu nanti, kerajaan Israel itu kan terbagi dua. Di masa Salomo itu satu, Saul, Daud, Salomo itu kerajaan Israel itu satu, tetapi setelah Salomo mati, kerajaannya terpecah, satu kerajaan utara dan satu kerajaan selatan. Nah, kerajaan utara inilah yang kemudian menjadi Samaria yang dianggap bukanlah orang Israel asli.
kemudian Israel Selatan inilah yang kemudian disebut dengan suku Yehuda atau suku Yahudi, dan dari mereka itu ada suku 1/2 daripada suku Israel yang ada di sana. Tapi mereka itu tetap menjaga hukum Taurat itu sedemikian rupa sehingga, dan itu adalah salah satu adalah suku Benyamin yang ada dari 1/2 itu adalah suku Benyamin, suku Yehuda dan suku Benyamin. Nah, dia adalah orang yang lahir dari suku Benyamin, artinya memiliki darah Yahudi. Menurut Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 16, Paulus mempunyai saudara, tetapi kebanyakan para penafsir mengatakan bahwa dia tidak menikah sama sekali. Dan di dalam tulisan kitab Apokripa abad yang kedua, itu terbit sekitar tahun 160 sesudah Masehi, gambaran tubuh daripada Paulus itu, fisik daripada Paulus itu digambarkan dengan rambut yang mulai menipis, orangnya pendek, kaki agak bengkok, perawakannya kekar, alis tebal, hidungnya sedikit lengkung, dan dia memiliki tindak tanduk yang anggun. Dan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 18b dikatakan bahwa Paulus adalah seorang yang gak begitu pandai berbicara, atau disebut dengan istilah pleter itu, artinya ada lidahnya itu agak keluar atau tidak bisa lancar berbicara. Nah, dari latar belakang seorang Yahudi yang berasal dari Tarsus, dan kemudian dia dibesarkan di dalam lingkungan yang non-Yahudi, dia berbicara juga dalam bahasa umum yang dipakai dalam Kekesaran Romawi, yaitu bahasa Yunani. Kemudian kalau kita lihat nanti di dalam sejarahnya, Paulus itu memiliki pengetahuan tentang kitab suci Yahudi, terutama didapatkannya dengan mempelajari Septuaginta, yaitu terjemahan Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Sebagai warga kota Tarsus, Paulus menempuh pendidikan dasar di kota tersebut. Dan di Tarsus ada sekolah dasar bagi anak-anak non-Yahudi dan orang Yahudi yang mulai masuk pada usia 6 tahun. Jadi hampir sama dengan kita ya, usia SD itu 6 tahun. Kedua, sekolah ini melatih murid-murid mereka dengan keterampilan dasar membaca, menulis, dan aritmatika. Nah, pada saat yang sama sekolah ini juga menanamkan pengetahuan dan penghormatan terhadap lembaga-lembaga negara dan agama. Artinya itu dari kecil mereka itu sudah belajar tentang hal itu. Nah, sebagai minoritas di sana, anak-anak Yahudi membawa beban yang lebih besar dibandingkan teman-teman mereka karena mereka harus hidup dalam dua dunia, yaitu Yahudi dan non-Yahudi. Karena kita tahu bahwa orang-orang Israel itu atau orang-orang Yahudi itu mereka dididik untuk tetap taat kepada hukum Taurat. Dan kemudian mereka juga harus hidup sebagai orang non-Yahudi. Artinya ini satu hal yang mereka harus pelajari, harus menyesuaikan diri dari kecil. Jadi Paulus sama seperti murid Yahudi lainnya harus belajar tentang upacara-upacara keagamaan yang merupakan dasar identitas mereka sebagai orang Yahudi, di mana mereka terikat untuk mematuhinya saat mereka mulai menginjak usia 13 tahun. Jadi hukum Taurat itu harus mereka lakukan. Nah, kemudian Paulus melanjutkan pendidikan di Yerusalem. Dan kalau kita belajar sebenarnya melihat dari tulisan-tulisan Paulus ini adalah seorang dari kecil itu akan kelihatan bahwa dia adalah anak yang begitu teliti, dia taat, antusias, sangat berbakat, serta sejak awal merasa bahwa ia seharusnya diberikan pendidikan yang terbaik menjadi seorang rabi. Dan sejak awal Saulus telah ditentukan untuk belajar menjadi seorang rabi di Yerusalem. Dia seperti yang kita baca tadi di awal di nats firman Tuhan yang sudah kita baca itu, Saulus itu dididik oleh seorang rabi yang bernama Gamaliel, orang yang sangat pintar luar biasa pada masa itu. Dia mengikuti pendidikan rabinik di bawah binaan daripada Gamaliel ini. Nah, setelah melalui proses pendidikan, Saulus menjadi anggota sekte Farisi di Yerusalem. Kita bisa lihat itu di dalam Kisah Para Rasul bahwa Paulus sendiri membuktikan bahwa dirinya adalah seorang
Farisi. Dan kita bisa juga lihat nanti di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang kelima, bagaimana Paulus juga menjelaskan dirinya bahwa dia adalah seorang Farisi. Nah, berdasarkan ketentuan-ketentuan Yahudi, Paulus mempunyai hak yang lebih besar untuk dihormati karena dari segala rohaniawan tak ada yang lebih dihormati daripada orang Farisi. Jadi kedudukan orang Farisi itu begitu tinggi pada masa itu. Farisi ini adalah golongan yang dipisahkan ataupun yang memisahkan diri dari rakyat biasa dan kehidupan biasa supaya mereka itu dapat mematuhi setiap bagian daripada hukum Taurat. Artinya kalau kita lihat Paulus ini bukan orang yang sembarangan. Dia orang yang sudah dipersiapkan dari awal, memang benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh baik sehingga dia kemudian menjadi seorang rabi, menjadi seorang Farisi yang begitu taat. Dia mempersiapkan diri dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh sehingga akhirnya memang kita melihat bahwa ketaatan dia terhadap hukum Taurat itu yang dipakainya kemudian untuk memburu daripada pengikut-pengikut Kristus sebelum dia bertobat. Nah, pendidikan pertama kali diterima Paulus itu tadi saya sudah sebutkan usia 6 tahun. Dan di dalam usia ini seorang Paulus itu sudah tahu membaca dan diberi gulungan-gulungan perkamen kecil serta sudah dapat menulis yakni tulisan tertentu dari kitab Taurat. Jadi dia sudah 6 tahun sudah belajar agama dengan sangat baik. Dan di dalam pendidikan yang dipelajari pada tahap ini adalah, nanti kalau kita belajar pendidikan orang Yahudi itu, hal pertama itu adalah sema. Sema itu artinya dengarkanlah. Jadi dengarlah dari Ulangan 6 ayat 4-9 itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan itu adalah sesuatu hal yang dipakai orang Yahudi untuk mengajari. Jadi Tuhan itu Esa. Pernyataan tentang bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Dia Esa, dia yang utama, tidak ada yang lain selain daripada Tuhan. Itu adalah hal yang dipakai di dalam memulai kebaktian dan rumah ibadah. Dan inilah kemudian yang menjadi dasar mereka supaya hal itu diingat. Itu harus diingat, ditaruh di depan pintu, ditaruh di jidat, di tangan. Dan itu menjadi satu hal yang harus mereka ingat bahwa Tuhan itu Esa. Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu adalah sema yang mereka ingat. Seperti pengakuan iman mereka bahwa Allah itu Esa dan hanya dia yang layak dipercayai di dalam hidup. Kemudian yang kedua itu adalah Halel. Yaitu pujilah Allah, semua berisi mazmur pujian. Jadi itu sudah dipelajari mereka dari kecil. Kemudian mereka juga belajar kisah penciptaan Kejadian 1 ayat 5 dan hukum upacara di dalam kitab Imamat pasal 1 sampai pasal 8 kita melihat bagaimana upacara-upacara keagamaan dilakukan oleh yang Yahudi dan anak usia yang mulai dari 6 tahun mereka sudah belajar itu dan nanti usia 13 tahun mereka harus mentaati itu semua. Jadi artinya ada proses yang begitu ketat yang dialami oleh seorang anak Yahudi. Nah, kemudian setelah itu Paulus bertobat. Paulus mendapat sebelumnya kalau kita membaca nanti di dalam kitab Kisah Para Rasul bagaimana seorang Paulus itu mendapat surat kuasa untuk menangkap dan menganiaya para pengikut Kristus. Kalau kita membaca dalam KPR pasal yang ke-9 itu dituliskan bagaimana pertobatan Paulus yang sangat kontras dari rencana semula kepada kemudian mendapatkan tugas yang mulia dari Tuhan. Yang awalnya dia itu akan membunuh orang-orang Kristen, menganiaya orang-orang para pengikut Kristus. Tapi kemudian pertemuan dia, tadi saya sudah sebutkan, pertemuan dia dengan Tuhan. Di Damsyik itu dia mengalami kebutaan. Dia mendengarkan Tuhan berbicara, Yesus berbicara langsung kepada dia melalui sinar. Dan kemudian dia mengalami yang namanya kebutaan. Dan dari sana kemudian terjadilah perubahan yang sangat radikal di dalam diri seorang Paulus. Perubahan hidup yang bersifat revolusioner. Saya mau katakan adalah bahwa setiap orang harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Maka dia akan berubah konsep berpikirnya. Maka setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan ini belajar dari Paulus. Kalau kita juga belajar dari seorang Musa, dia mengalami encounter pertemuan dengan Tuhan terlebih dahulu, maka hidupnya diubah. Yang sebelumnya dia lari ke rumah, dia lari dari Israel, dari Mesir, kemudian
Setelah itu dia bertemu dengan Tuhan, dia menjadi gembala itu, kemudian dia bertemu dengan Tuhan melalui nyala api, kemudian hidupnya berubah. Seorang Paulus, dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi, melalui sinar yang begitu menyilaukan matanya, dia mengalami kebutaan, dan kemudian hidupnya berubah. Maka setiap kita harus mengalami encounter, harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Setiap orang harus dilahirbarukan kembali, baru kemudian ada radical change, perubahan yang dahsyat di dalam diri seseorang. Maka tanpa itu orang tidak akan pernah bisa melakukan tugas yang mulia yang Tuhan berikan bagi setiap orang. Setiap orang hanya akan memiliki tujuan hidup bagaimana memuaskan dirinya kalau dia tidak bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Seorang Paulus, dia berubah karena dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Kalau Anda mau dirubah oleh Tuhan, maka Anda harus bertemu, harus dilahirbarukan kembali, baru kemudian hidup Anda berubah. Nah, Paulus bertobat itu pada usia 35 tahun. Dalam pertobatannya, Paulus mengasingkan diri ke Arabia. Kita bisa baca itu di dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 17. Dan Paulus memulai pelayanannya dalam nama Tuhan Yesus di Damaskus. Di dalam KPR atau Kisah Para Rasul 9 ayat 27 kita bisa membaca itu. Nah, apa yang menjadi karakter daripada Paulus ini? Paulus sebelum bertobat adalah orang yang sangat agresif, semangat, wataknya brilian, otaknya brilian, berani, dan semua itu dilakukannya di dalam hal-hal yang negatif. Walaupun dia sebenarnya berpikir bahwa dia sedang melakukan tugas yang mulia. Karena itu berdasarkan perintah dari agama yang diyakininya pada masa itu. Tetapi setelah bertobat, karakter Paulus ini tidak diubah begitu saja. Tetapi sedikit demi sedikit dihaluskan dan dikuduskan oleh Tuhan. Karakter Paulus yang dirubahkan dan dikuduskan itu adalah kemudian dia menjadi orang yang terus semangat di dalam belajar, memahami hal-hal yang baru. Dia belajar firman Tuhan dengan baik, kemudian dia tetap menjadi orang yang berani, disiplin dan konsisten. Itu kita bisa baca itu di dalam 2 Timotius 2 ayat 4-6. Dan dia menjadi orang yang tidak bergantung kepada manusia, tapi dia bergantung penuh kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Dia kemudian, kalau kita perhatikan, orang yang sebelumnya seorang Farisi itu memiliki banyak fasilitas di dalam hidupnya, tetapi setelah dia menjadi pengikut Kristus, dia mengalami sebenarnya penderitaan sampai dia harus bekerja sebagai seorang penyamak kulit, pembuat tenda, suatu pekerjaan yang sebenarnya adalah pekerjaan yang rendah pada masa itu. Dan dia adalah orang yang tahan menderita. Dalam 2 Korintus 11, 23-27 kita bisa membaca itu bahwa seorang Paulus menjadi orang yang tahan menderita. Kemudian dia pantang menyerah, tidak tawar hati meskipun fisiknya lemah dan berpenyakitan. Tuhan. Dan kalau kita lihat hal yang kita lihat yang saat ini sulit kita temukan daripada pemimpin-pemimpin kita adalah seorang Paulus adalah tidak mencari keuntungan pribadi. Baik di dalam pelayanannya, kalau kita perhatikan, dia melakukan semua itu bukan untuk memuaskan hawa nafsunya, bukan untuk mengeruk kekayaan. Tadi saya sudah sebutkan dia harus bekerja untuk menghidupi penghidupannya sendiri. Dia tidak mencari keuntungan pribadi. Dan kalau kita membaca di dalam Galatia 1 ayat 17 sampai dengan 18, seorang Paulus itu adalah seorang yang rendah hati. Dia orang yang rendah hati dan pintar bergaul. Kita bisa baca itu di dalam 1 Korintus 9:22. Nah, hal yang ini bisa kita belajar dengan baik dari seorang Paulus. Kita harus semangat belajar, kita berani, disiplin dan konsisten, menggantungkan segala sesuatunya kepada Tuhan, tidak berharap kepada manusia. Kita harus tahan di dalam penderitaan apapun yang kita alami, kita bersyukur atas itu dan tahan di dalam penderitaan dan pantang menyerah. Sekalipun mungkin secara fisik kita tidak mampu, tetapi kita pantang menyerah. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Itu harus kita yakini di dalam hidup kita. Dan adik-adik harus belajar di dalam segala sesuatu melakukan hal apapun bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Kemudian harus menjadi orang yang rendah hati. Dan kita boleh bergaul dengan siapapun.
bergaul, berteman dengan siapapun, tetapi tidak dengan semua orang kita juga harus akrab. Karena pergaulan yang buruk juga akan menghasilkan kebiasaan yang buruk juga. Dan pergaulan yang baik akan menghasilkan kebiasaan yang baik juga. Artinya kita boleh berteman, pintar bergaul dengan siapapun, tetapi tetap harus diperhatikan dengan siapa kita. Jangan hanyut dengan pertemanan yang tidak baik, akhirnya itu akan merusak karakter kita sendiri. Nah, apa yang kita bisa belajar lagi dari seorang Paulus ini? Adik-adik siswa, Paulus itu adalah orang yang sukses di dalam hidupnya. Kenapa saya mengatakan dia adalah orang yang sukses? Sekalipun dia secara ekonomi, secara keuangan bukanlah orang yang kaya, tadi seperti yang saya sebutkan, tapi saya katakan dia orang yang sukses di dalam hidup. Kenapa? Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 yang dituliskan oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius, dia berkata apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itu adalah pencapaian kesuksesan di dalam hidup. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Artinya selama hidup dia sudah bertanding. Dia sudah melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa dilakukannya untuk Tuhan. Itu adalah pertandingan yang baik. Dan dia sudah mencapai garis akhirnya. Garis finishnya sama seperti seorang pelari. Dan aku telah memelihara iman. Di dalam perjalanan hidupnya dia memelihara imannya. Itu adalah pencapaian kesuksesan hidup yang sesungguhnya. Jadi beda dengan kesuksesan gambaran dunia sekarang ini. Kesuksesan itu artinya kaya, punya mobil, punya rumah yang mewah. Maka itu adalah gambaran daripada kesuksesan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kesuksesan itu bukan diukur dari apa yang kita miliki. Tetapi apa yang kita kerjakan dengan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Di dalam saya katakan adalah bahwa orang yang berani berkata bahwa dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan mencapai garis finish adalah orang yang sukses di dalam menyelesaikan misi hidupnya. Lebih mengagumkan lagi, ia bisa dengan yakin berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Jadi dia mendapatkan mahkota itu adalah kesuksesan terbesar sesungguhnya di dalam hidup. Jadi supaya paradigma kita berubah, kita bukan mengejar apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi kita mengejar untuk kemuliaan Tuhan. Nah, apa yang membuat Paulus menjadi orang yang sukses atau berhasil di dalam hidupnya? Saudara-saudara, adik-adik siswa, pertama saya melihat itu adalah ketekunan dia di dalam berdoa. Paulus sadar betul bahwa dasar pelayanan, dasar apa yang dikerjakannya di dalam hidupnya, bahwa itu semua adalah maksud dan karunia Tuhan semata. Di luar itu tidak ada. Jadi dengan tujuan agar rahmat Tuhan dalam Kristus Yesus dapat dinyatakan kepada dunia. Tujuannya cuma itu saja. Jadi dia sadar bahwa di dalam melakukan apapun, setiap pekerjaannya, orang-orang yang dilayani dan rekan-rekan pelayanannya, dia selalu membawakannya di dalam doa. Nanti kita membaca itu di dalam tulisan-tulisan Paulus, dia adalah orang yang berdoa. Sehingga ini adalah hal yang mendasari keberhasilan daripada seorang Paulus. Jadi setiap kita pun di dalam hidup kita mengawali hal apapun, baik di dalam belajar sebagai status kita sebagai seorang siswa sekarang, maka awali semuanya itu di dalam doa. Tidak bisa tidak. Segala sesuatu harus kita awali dengan doa. Kenapa? Karena apa yang kita alami sekarang adalah itu karena anugerah Tuhan. Apa yang kita nggak tahu besok apa yang akan terjadi. Dan apa yang kita miliki sekarang itu adalah apa yang Tuhan berikan bagi kita. Semua itu hanyalah untuk kasih karunia semata. Maka mari kita berdoa sebelum kita melakukan hal apapun di dalam kehidupan kita, aktivitas kita. Yang kedua, keteladanan daripada seorang Paulus. Keberhasilannya adalah dia menjadi seorang yang teladan. Dia adalah orang yang konsisten di dalam perkataannya. Paulus menasihatkan kepada seorang Timotius untuk bertekun dalam firman Tuhan dan setia dalam pekerjaan pelayanan. Dan itu bukan hanya sekedar teori. Artinya Paulus sendiri adalah orang yang giat bekerja, giat belajar, mengajarkan firman Tuhan. Walaupun dia banyak mengalami kesulitan di dalam hidup, tetapi dia tidak pernah kenal lelah untuk memberitakan Injil.
tindakannya berpadanan dengan perkataannya. Dia konsisten, dia berintegritas. Ini adalah satu hal yang harus kita pelajari daripada seorang Paulus. Dia tidak hanya menyampaikan, tetapi dia sendiri adalah pelaku itu. Baik, yang ketiga adalah pengharapan. Ini yang menjadi dasar Paulus menjadi orang yang sukses di dalam hidupnya. Paulus tidak menjadi tawar hati ketika dia mengalami persoalan yang menghadang dia. Dia tidak hanya semangat di awal lalu kehilangan optimisme dalam proses yang sulit. Apa yang membuat dia bisa bertahan sampai akhir? Kita melihat dengan jelas pengharapan yang dimiliki oleh Paulus di dalam tulisan-tulisannya. Pengharapan di dalam pribadi Tuhan yang tidak berubah. Pengharapan di dalam kebangkitan Kristus yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dan pengharapan di dalam janji Tuhan yang akan menyediakan upah pada waktunya. Jadi pengharapan ini yang dimiliki oleh dia. Jadi pengharapan kita itu ada di sorga. Visi kita itu ada di sorga. Karena apa? Karena kalau kita hanya melihat kepada dunia ini, kita pasti akan kecewa. Tapi seorang Paulus, kenapa dia tahan di dalam semuanya? Karena pengharapannya ada di surga. Dia tahu bahwa ada upah bagi orang yang taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya. Mari kita belajar dari sini juga. Kita memiliki pengharapan. Pengharapan itu adalah sauh yang dimana kita bisa bertahan terus. Pengharapan itu adalah sesuatu hal yang membuat kita akan mampu bertahan. Kalau pengharapan kita adalah di surga. Sama seperti pengharapan kita bahwa kita sekarang ada di sini. Kenapa kita harus belajar dengan baik? Karena kita berharap setelah kita belajar dengan baik, kita akan masuk perguruan. Nanti Anda masuk sekolah yang terbaik, perguruan tinggi yang baik, dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Itu pengharapan kita. Makanya kita melakukan itu. Karena kita mau melihat di depan. Tetapi yang lebih utama dari itu adalah pengharapan kita akan surga. Paulus dia belajar melakukan segala sesuatu. Walaupun kadang-kala orang begini, kalau hanya surga saja yang dipikirkan, maka tidak melakukan apa-apa lagi dalam dunia ini. Bukan, seorang Paulus perhatikan. Walaupun dia pengharapan dia di surga, tapi dia mengerjakan segala sesuatu dengan sangat baik. Dia belajar dengan sangat baik di dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa dia harus bertanggung jawab di dalam hidup. Kesempatan yang Tuhan berikan ini bagi kita. Dan yang keempat kalau kita lihat adalah ketekunan. Pengharapan yang dimiliki oleh Paulus melahirkan sikap tekun yang luar biasa. Jadi pekerjaan yang ia lakukan untuk memberitakan Injil tidak mulus. Ada banyak kendala yang harus dihadapinya. Ada banyak orang-orang yang bermaksud jahat terhadap dia. Jadi ketika menghadapi kesulitan, ia bahkan ditinggalkan oleh teman-temannya. Tetapi pengharapan Paulus kepada Tuhan membuat dia tekun berusaha. Banyak surat penggembalaan bahkan ditulis dalam jeruji penjara. Paulus tidak menjadikan pengharapan manusia sebagai ukuran keberhasilannya. Ia mengarahkan pandangannya kepada mahkota kehidupan yang telah disediakan oleh Tuhan. Maka adik-adik siswa, Anda sekarang kalau mengalami kendala di dalam sekolah, misalnya kita sekarang sedang kebanyakan online, agak kesulitan kita untuk mengerti, mencerna pelajaran. Saya mau katakan itu kesulitan yang harus kita, tapi saya mau katakan adalah tetaplah tekun untuk belajar. Ikuti semuanya. Jangan meninggalkan itu. Anda mungkin mengalami banyak hal, tidak bebas dan lain sebagainya. Ada hal yang berubah di dalam hidup kita sejak masa pandemi ini. Dan itu kesulitan, saya tahu. Itu adalah kesulitan. Tetapi jangan berhenti untuk tekun. Tetap tekuni itu. Belajar dengan baik. Mungkin Anda saat ini susah untuk belajar satu mata pelajaran misalnya, hal-hal tertentu. Tetapi tekunlah untuk tetap belajar dengan baik. Jangan menjadi lembek. Karena kesulitan itu akan membuat kita untuk naik tingkat. Jadi setiap kita mengalami kesulitan, ketika kita tekun sebenarnya, Tuhan akan memberikan jawaban bagi kita untuk boleh melewati itu semua dengan baik. Jadi mari belajar daripada seorang Paulus ini. Dia orang yang sangat-sangat mementingkan pendidikan. Tadi saya sudah jelaskan dari umur 6 tahun memang dididik seperti itu. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya, Alkitab Perjanjian Baru itu 13 surat yang ada di dalam Perjanjian Baru itu adalah tulisan Paulus. Kenapa begitu hebat? Kenapa tulisan-tulisan Paulus itu kemudian kita pakai sekarang untuk belajar firman Tuhan, mengenal siapa Tuhan itu dengan baik. Dari pemikiran seorang Paulus yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan kepandaian, kepintaran Paulus dituliskan di sana juga.
sehingga kemampuan dia untuk mencerna apa yang Tuhan sampaikan kepada dia dan kemudian itu dituliskannya, tentulah pasti dipengaruhi oleh latar belakang daripada pendidikan Paulus. Paulus adalah seorang yang sangat pintar dan kemudian dia mampu menjelaskan tulisan-tulisannya dengan baik. Itu semua karena apa? Karena memang dia dari awal begitu mementingkan pendidikan. Dia belajar dengan sangat baik. Sehingga kemudian pendidikan dia sebelumnya itu bermanfaat bagi penyebaran Injil. Dan yang kedua, saudara-saudara, adik-adik siswa, Paulus belajar Alkitab, filsafat, ilmu pengetahuan umum dengan sangat baik. Sehingga dia dapat mengatasi penyesatan-penyesatan akibat daripada penyelewengan logika pada masa itu. Karena harus kita tahu pada masa itu ilmu pengetahuan, filsafat itu berkembang luar biasa. Dan seorang Paulus yang begitu menguasai itu, kemudian di dalam tulisan-tulisannya dia bisa kemudian men-counter orang-orang ataupun penyesatan-penyesatan yang dilakukan orang-orang pada masa itu dengan kemampuan dia. Walaupun harus kita pahami bahwa peran Roh Kudus memang benar-benar penting di sana. Jadi yang ketiga, tulisan daripada Paulus yaitu Alkitab, Perjanjian Baru ada 13 kitab itu menjadi sarana yang sangat baik untuk menjelaskan siapa Yesus. Maka adik-adik siswa, kita yang sudah dibaharui oleh Kristus, belajarlah sekarang untuk menulis. Anda punya media sosial, mari sampaikan sesuatu dari media sosial Anda yang mewarnai dunia. Konten-konten tentang Kristus, tentang hal-hal rohani yang mewarnai dunia, sehingga kita bisa mengubah dunia ini. Tulisan-tulisan Paulus itu berpengaruh sampai dengan hari ini. Kenapa? Karena dia mau dipakai oleh Tuhan lewat pemikiran-pemikiran dia. Jadi kepintaran dia, hal yang dipelajarinya, ketekunan dia di dalam belajar itu kemudian dipakai oleh Tuhan untuk kemudian dia menuliskan Alkitab, Perjanjian Baru ada 13 surat daripada seorang Paulus itu, dan itu akan bermanfaat untuk mengubah dunia. Sama seperti itu kita sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita mengubah dunia dengan tulisan-tulisan kita juga di media sosial kita. Mempengaruhi orang-orang lain supaya mereka akhirnya percaya kepada Kristus Yesus. Maka saudara-saudara yang terkasih, belajar daripada seorang Paulus yang begitu tekun, belajar dari masa anak-anaknya, sehingga kemudian Tuhan bisa memakai dia dengan begitu luar biasa sampai dengan akhir hidupnya. Mari kita belajar dari situ. Sekarang, mari kita tekun belajar. Sekalipun banyak kesulitan-kesulitan, mari tetap kita belajar dengan baik. Andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dimuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Mari tetap semangat untuk mengikut Tuhan, semangat untuk belajar, sekalipun di dalam kesulitan yang kita hadapi saat ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu bagi kami. Kami sudah boleh belajar firman-Mu, belajar dari seorang Paulus yang begitu tekun. Kami pun mau belajar supaya menjadi orang-orang yang tekun di dalam hidup kami. Mau menyerahkan hidup kami untuk boleh dipakai oleh Tuhan. Termulialah Engkau Bapa. Berkatilah setiap kami yang hari ini boleh mendengarkan firman-Mu. Mari pakai kami menjadi anak-anak yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan untuk mengubah dunia ini. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.